Selamat malam kawan-kawan pekerja-pekerja yang sukses. Ini mungkin channel pertama saya yang ingin saya kembangkan, tapi perihal pengembangannya sendiri lebih fokus ke pengembangan software. Nggak usah yang berat-berat sih, nggak urus ke Python dan lain-lain. Sementara yang kita biasa pakai saja, misalnya Excel bisa cukup membantu dalam perihal percepatan melakukan integrated sebuah data. Nah, di sini saya bikin project baru untuk teman-teman sekalian yang mungkin membutuhkan. Enaknya kasih nama apa ya? Oke, kita bikin aja aplikasi baru namanya Cheese Company System. Integrate System. Saya nggak banyak ekspektasi, cuma semoga ini bisa bantu kalian. Sebelumnya, karena saya sedikit akan nanti berbagi tentang makro, tentang sistem di sini, maka ini kan masih XLS. Lebih baik kita simpannya dari awal, yaitu berupa XLM atau Excel makro, dimana nanti kita mau jalanin Excel ini ada makronya nantinya untuk memudahkan beberapa pekerjaan dan meringankan sedikit rumus. Oke, ini saya sudah XLM. Yang lama kita buang saja, yang XLS. Oke. Nah, sepertinya kita harus mulai dari apa ya? Coba kita bikin bagan dikit dulu. Ketika kita membuat sistem pasti ada seperti pembuatan master ya. Nah, master ini nanti kita mau isinya apa kira-kira? Mungkin SKU, date atau tanggal, employee, dan lain-lain lah ya. Oke, coba kita buat dulu satu sheet untuk bantu. Kita bikin dulu master SKU. Nah, di master SKU ini kita beberapa orang bikin company kan ya, khususnya manufacturing, dia biasanya melakukan monitoring tentang beberapa hal, salah satunya stock keeping unit atau barang-barang yang ada di pabrik dia. Nah, ini mungkin nanti lebih ke manufacturing ya. Nah, kalau bidang jasa, kalau misalnya ada yang mau minta, ya bisa kita bantu. Perihalnya kayak mana, bentuknya kayak mana, mungkin punya flowchart ya bisa saya bantu untuk factoring. Sementara ini yang ingin saya buat adalah lebih ke di bidang manufacturing. Oke, kita bikin dulu bagan format. Nah, di sini kita bikin aja numbering. Nanti numbering ini fungsinya untuk mengetahui SKU yang mungkin double. Itu nanti sangat membantu. Penjelasannya belakangan. Oke, kita bikin dulu SKU code. Name barang, produk, mungkin description lah, description. Oke, description.
Mungkin yang ada di SKU itu ada yang sering saya amati, mungkin UOM ya, unit of measurement, atau mungkin satuan, atau apalah, UOM lah ya. Atau yang belum memahami UOM, satuan. Lalu ini misalnya satuan dalam bentuk dia, dalam bentuknya apa, misalnya pitches dan lain-lain, liter dan lain-lain, mungkin kilo, mungkin ya. Bisa ngebut ya, bisa gini. Hebat. Dah, Jojo main dulu ya. Kalau gini bisa kan? Pintar. Maaf, sedikit terganggu. Biasa rumahnya kecil. Oke, bantu sedikit yang saya akan bagi. Tadi sampai UOM ya. Oke, dari UOM mungkin kita bisa lanjut ke, tergantung ya. Beberapa orang bikin SKU itu ada sampai 2 part number, misalnya FE atau F1 atau F112 dan seterusnya. Nah, kita bikin di sini 5 saja ya, atau nanti kita bikin berapa lah ya cocoknya, yang ke kalian boleh komen deh di description. Yang kalian mau itu berapa part number atau jenisnya seperti apa, biar kita bisa saling bagi-bagi ilmu. Oke, di sini dari satuan biasanya bisa juga ditambahkan kira-kira apa ya, SKU code, description, UOM satuan. Oke, jenis mungkin ya, jenis atau kind. Jenis nanti ini bisa jadi bungkusan atau apa, box, dalam bentuk box, atau dia ini jenisnya apa nih, karton kah atau vacuum pack kah, ya macam-macam lah. Kalian bisa deskripsikan sesuai dengan pabrik yang kalian jalani atau di mana tempat kalian bekerja. Oke, mungkin ini cukup dulu. Saya coba kasih contoh, misalnya SKU code-nya kita bikin master dulu ya, master dulu. Di sini kita bikin master, coba jenisnya kita langsung ke fokus ke jenis dulu. Kita mau jeniskan dia jadi berapa macam jenis. Misalnya kita bikin jenis yang pertama, kita coba dulu ya, biasakan biar kita bisa nambah banyak ya, seperti inilah kurang lebih. Misalnya jenisnya adalah vacuum pack, terus misalnya stiker, botol, terus karton, terus apa ya yang biasanya, mungkin drum, mungkin kalau di industri makanan ada apa lagi, atau industri benda-benda cair atau apapun bisa. Saset, drum, kasen, karton, apalagi nih yang untuk packaging, saset. Jenisnya bisa juga finish good. Terus bisa apa lagi? Mungkin campuran atau
half product mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin bisa ditambahkan yang lain. Sementara ini aja dulu ya. 8 bisa ditambahin apa ya? Oh iya, mungkin strapping bisa 9, lakban 10, yang bisa kita lihat-lihat aja tuh. Ada botol, ada tutupnya mungkin ya, tutup botol. Kali aja ada yang misahin kan, kalau reject kan bisa beda ya. Terus bisa ada karton, ada drum tuh tutupnya apa tuh namanya, tutup drum mungkin ya. Terus 12 misalnya, ya apa sajalah nanti bisa ditambahkan. Oke, lalu kita mau nanti secara otomatis di sini di sistem ini kita tambahin dulu. Ntar. Oke, kita tambahin X atau sebagai rumus nanti seperti ini ya, countif ini blok ini, koma barang ini. Oke, seperti ini. Penjelasannya seperti ini. Dia akan menghitung apakah barang ini ada berapa banyak di kolom sini, SKU ini, apakah akan sudah double atau kata lain nanti untuk running number sebuah SKU, untuk bantu kita running number di sebuah SKU. Oke, seperti itu dulu. Nah, misalnya kita running numbernya itu jenis-jenis ini akan sebagai running numbernya nanti. Ini number of SKU, yang ini number of kind ya, number of kind, kurang lebih seperti itu ya. Kita wrap biarin kelihatan kebaca, kurang lebihnya gitu. Kita bisa jadiin dulu seperti apa nih. Nah, ini kita bikin countif juga, tapi countifnya lebih ke sini. Oke. Nah, contoh saya bikin SKU untuk vacuum pack, kita bikinnya apa ya, VP mungkin ya, singkatan saja, stiker itu ST atau ya itulah. Terus nanti botol itu misalnya BT, karton itu misal CT, DR, FG, terus half product HF mungkin ya, strapping itu ST, lakban itu misalnya LB, TB, TD misalnya. Kita memberikan sebuah inisial biar kita bisa tahu tidak ada double. Kita bisa gunakan home conditional ini duplicate, pilih duplicate. Kalau double dia kita kasih warna merah, jadi jangan ada nanti namanya double, harapannya kan gitu. Oke, seperti itu. Misalnya karena double nih TD, dia akan double tuh merah. Oke, lalu kita bikin ini adalah nilai sum if dari kind. Oke.
tujuannya sebagai running number nanti ya. Running number sebuah nama SKU-nya waktu ngasih nama. Misalnya sum if SKU kind jenis, lalu seperti ini. Oke. Nah, ke jenis ya, seperti ini, ke VP ya. Nanti jenis ini mau nama ini atau ini bebas sih sebenarnya. Untuk memudahkan enaknya, atau jangan pakai sum if ya. Lebih baik yang di sini kita countif, yang di sini kita kosongin. Coba contoh VLOOKUP ini ke sini, biarin lebih ringan mungkin menurut saya. Kita bikin if error. Nah, ini kita copy ke atas sebagai rumus. Oke, ini mungkin bahasanya masuk ke contif. Nih, oke. Gini kurang lebih. Fungsinya apa sih? Oke, nanti kita buat running number seperti ini. Ini adalah number, ini jenis, ini code, ini adalah running number. Maka di sini running numbernya kita bikin tambahan lagi, misalnya run number. Kalau 1 itu adalah 0. Mau berapa nih datanya? Mungkin 1000 cukup lah ya. 1000 jadi 10.000 nanti ditambah dengan running number. Kalau dia nanti 2 itu kita harapkan jadi 00. Kalau 3 kita harapin nanti jadi 0 untuk poin. Oke. Nanti di sini running numbernya seperti ini. Last number. Oke. Seperti itu. Jadi VLOOKUP len poin ini ke sini, ambil 2, 0, ditambahkan atau digabungkan dengan itu. Sebentar, 0M2C. Nah, ini ditutup dulu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi last number 1-nya adalah ini. Nah, seandainya nanti di sini ada bentuk find, misalnya di sini VP, maka di sana akan menjadi 1. VP find key VP. Sorry, di sini vacuum pack. Maka di sini akan jadi 1 nanti harusnya.
Kenapa dia tidak 1? Sebentar. Ada sedikit error, mungkin automatically benar. Di sini nih penyebabnya nih. Ambilnya ke sini. Nah, running number nanti di sini akan menjadi VP001. Oke, sementara jadi nanti part numbernya ada 1, 2 ditambah 4 di belakang. Sebagai contoh ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kita akan contohkan dulu. Oke. Nah, untuk mencegah pendabelan, maka SKU code ini adalah nilainya VP ditambah 01. Nah, ini ditambah 1 dulu. Oke, jadi nanti yang akan muncul VP2 S-code di sini. Setiap ada pengisian di sini. Oke. Nah, di sini biar mencegah pendabelan kita akan menggunakan if contif lebih besar daripada 1, maka akan kita hitung kosong sebagai dia tidak akan terhitung sebagai nomor dari sebuah SKU atau kurang lebihnya nanti seperti ini. Jika dia 1 atau 0, maka nilainya adalah max ditambah 1. Nanti saya jelaskan apa sih itu max 1-nya. Ini logik aja sih. Kita kunci dulu. Kurang lebih seperti ini. Kenapa dia? Oke, ini kita akan jadikan X saja. Nah, nanti sistemnya adalah seperti ini. Kita akan mengisi SKU ini sebagai rumus, yaitu rumusnya adalah VLOOKUP ini. Dua 0 n VLOOKUP ini 1, 2, 3, 4. Nah, logiknya seperti itu dulu. Kita akan bikin if error. Oke. Nanti ini akan kita rumuskan sana. Nah, kita untuk membuat data ini maunya kita bikin misalnya di sini ada format modul. Nah, modul di sini misalnya kita buat aja 1
modul seperti ini. Kita bikin sedikit apa ya, ya mungkin ya, atau apalah, mungkin bisa dipilih gambarnya nanti seperti itu. Misalnya kita bilang ini SKU dengan tulisan berwarna hitam bold seperti itu misalnya. Nah, ini kita bikin master modul master. Oke. Nah, di sini kita mau mengisikan ini deskripsi ini. Bagaimana caranya? Oke. Kita bikin tabel bantu, rename TB1 atau TB SKU. Nah, di dalam modul ini kita mau, ini akan menampilkan sebuah form. Kita masuk ke developer. Yang belum ada developernya, kita bisa masuk ke file, option, pilih advance, pilih custom ribbon. Di sini developernya kalau belum ada centang, pilih centang ya, pilih dicentang dulu. Oke, akan muncul seperti ini. Kita dari SKU ini kita mau bikin makro. Kita bikin aja modulnya adalah panggil form atau form SKU seperti itu. Create. Nah, kita bikin dulu design, atau di sini kita insert dulu form, user form. Lalu user formnya kita buat namanya user form UF SKU dengan penamaan adalah form master SKU. Oke, ini bebas ya. Oke, kita buat dulu sesuai tabel tadi, sebuah tabel tadi. Di sini kan kita butuh ngisi. Ini secara otomatis nanti akan terisi numbering. Find ini nanti otomatis juga, yang otomatis akan saya berikan warna abu-abu. Dan description yang kita harapkan nanti adalah namanya. Nanti belajar membuat penamaan yang baik. Misalnya ingin memberikan nama botol gitu atau karton, tulis saja karton, misalnya karton 10x20. Misalnya itu karton bisa dipakai untuk macam-macam produk misalnya nanti. Tapi kalau misalnya kartonnya hanya bisa dipakai di satu macam produk, maka kasih aja penamaannya karton misalnya sosis A gitu. Oke. Sosis A dengan size ukuran bisa juga gitu. Oke, kita bikin dulu di sini modulnya. Karena kita hanya butuh mengisi 1, 2, dan 3, kita bikin formnya itu yang pertama gunakan labeling description-nya. Mungkin bukan description dulu ya, jenis dulu ya, yang baik mungkin jenis dulu. Kita pakai list ya, combo list box. Kayaknya pakai combo box saja. Kita pakai combo box. Nanti combo box ini untuk ngasilin dia jenisnya apa. Lalu labelnya atau penamaannya nanti kita mau kasih namanya apa.
Berikutnya adalah jenis satuannya apa. Nah, satuan ini nanti mungkin pakai Dropbox ya, atau kita bisa bikin Dropbox dan double box labeling. Jadi bisa memilih yang sudah ada, juga bisa membentuk yang baru. Nah, ini nanti kita bikin pilihan lah ya, biar enak. Usahakan dalam proses pembuatan yang akses insertnya bebas ini, kalau diusahakan diurut. Tujuannya nanti untuk memudahkan pas proses pengisian. Contoh, ini kan kita habis ngisi tuh, milih misalnya. Nanti pas enter kita bisa, dia langsung urut. Oke. Seperti itu. Oke, kita balik. Berikan label untuk penamaan. Ini adalah tadi kita sepakat, yaitu jenis kain. Label 1 kita nama kain LB1 ya, untuk memudahkan saja, atau LB kain lah, mungkin LB kain biarin gampang. Tulisannya kita sedikit raw. Fontnya kita pilih nih, misalnya maunya ukurannya berapa, biarin nanti agak besar, mungkin 14 dengan status bold. Enaknya pakai tulisan yang mana ya? Ya Latin aja lah kalau saya, mungkin ya. Wah, kegedean. White Latin ya, kurang, mungkin Elpa. Oke, ini agak lebih bagus ya, seperti ini. Lalu kita bikin, bisa kita copy ke bawahnya. Ini bisa kita LB description. Di sininya kita bisa description. Kita akan besarkan biar agak cukup ya. Sorry, emang kadang kalau ngedit gini agak lama ya. Sorry. Nanti oke. Lalu yang ini kita kasih nama apa ya? Tadi Iwom ya. LB Iwom. Di sini Iwom. Oke. Nah, kita kan tadi mau ini sebagai listnya di kain atau di jenisnya, maka kita bisa ambil seperti ini. Kita ambil dulu nih, sama dengan
Ini kan nggak ada alamatnya. Kita ambil dari sini misalnya sama dengan seperti ini. Oke. Seperti ini. Atau nanti mungkin akan ada banyak jenis ya. Kita ambil segini misalnya. Ini kita kopikan ke dalam list box yang di sini. Nah, ini kita bikin CBK. Cari namanya list row-nya 8. Ini mungkin kita dikitkan saja ya, mungkin 4 atau 5 boleh, biar nanti itu lihatnya cuma segitu aja. Kita cari row sortnya kita tambah, kita copy yang hasil tadi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya bisa milih nih kan. Kalau emang ada banyak ya pilih aja yang banyak. Oke, kurang lebihnya begitu. Untuk deskripsinya nanti kita isi secara manual. Lalu UOM-nya sama kayak tadi. Di sini kan kebetulan tidak ada UOM ya. Kita bisa ambil dari sini sampai ke bawah. Jangan. Kalau seperti itu nanti semua tabelnya keluar. Kita coba bikinnya seperti ini. Tabel insertnya itu kita bikin otomatis update. List kind-nya itu kita bikin di sebelah sini seperti ini. Nah, kita bikin pivot biar dia nggak double. Oke. Terus kita ambillah list si pivot tadi seperti ini. R sampai berapa lah, mungkin seperti ini. Ini kita ambil sebagai masternya dia. Ini sama, ini CB apa tadi namanya? CB UOM ya. Cari list row-nya juga kita bikin 4 atau 3 boleh. Row sort-nya baru kita isi yang tadi seperti ini. Nah, misalnya nanti ini sudah terisi, URL-nya adalah peaches. Ini kan belum update ya, otomatis kita akan bikin dia indate-nya dulu. Blank kita hilangkan sebagai prasyaratnya, hilang. Misalnya di sini ada peaches, ada liter, ada yang sudah kita isi misalnya seperti ini. Dia akan bertambah. Ternyata dia di Excel ini tidak bisa langsung update, otomatis update-nya harus, blanknya harus ada seperti ini. Misalnya di dalam SKU-nya seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Atau kita kalau tidak tahu ya kita bikin baru lagi, misalnya apa, misalnya botol, liter, ton, kilo. Nah, nanti ini pilihan kita jika belum ada di pilihan ini. Oke. Lalu kita bikin tombol simpan. Nah, CMD simpan SKU. Kita bikin di sini adalah save atau update. Kalau mau bikin tombol edit nanti kita usahakan biar nggak terlalu lama, tapi nanti ya di season 2 saya akan bikin tombol edit di sini.
Untuk update-nya seperti ini dulu. Nah, ini text box-nya kita bikin dulu txt description. Oke, biarin nanti ngasih namanya gampang. Ini text box-nya kita bikin txt UOM sebagai perintah nantinya. Oke, apa sih gunanya itu? Oke, kita bikin dulu awal seperti ini. VP1 kita bikin seperti ini dulu sebagai last name-nya. Nah, TB SKU ini akan menjadi alat bantunya untuk dikopikan ke sini. Yes. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita di dalam modul akan lakukan seperti ini. SKU. Gedein juga nggak apa-apa sih ya, biar ini jelas. Kita akan menyambungkan kain ini. Ketika kita rubah, dia akan mengisikan ke sini. Oke, kain ini setiap kita isikan akan ke sini. Description ini setiap kita isikan ke sini. Nah, caranya gimana? Kita buat klik 2 kali pada tabelnya si SKU ini, misalnya klik 2 kali di sini. Kita buat setiap change. Nah, di sini ada pilihan change. Kita sambungkan atau kita linkkan ke sini dengan cara tulis nama sheetnya, sheet TB SKU, pakai petik ya, karena dia dianggap string. Lalu range pengisiannya di mana tuh? Di A2. Nilai dari TB SKU itu di range 2 SKU sama dengan si text box tadi, si combo box tadi. Nah, ini CB kind seperti ini, CB kind value. Nah, apa sih yang terjadi kalau ketika kita buat seperti ini? Kita coba start dulu. Setiap kita merubah apapun di sini, maka di sini akan berubah. Apapun di sini dia akan berubah. Itulah fungsinya TB SKU atau tabel bantu ini. Sebelum kita melakukan pengisian ke master SKU, dia akan mengcopy dulu ke sini. Oke, kita description juga kita akan bikin sama sheet SKU range 2. Seperti itu, kita copy saja karena dia ada posisinya di B, kita B2, tapi namanya kan berbeda ya. Nama ini adalah TXT description. Nanti tergantung kalian kasih namanya apa. Description. Oke. Lalu kita juga yang ini juga sama, si MD UOM ini dia ada di kind. Nah, tadi namanya apa? CB UOM ya. Dari mana namanya CB UOM? Kita cek lagi, ini namanya CB UOM. Nah, yang ini namanya TXT UOM. Jadi kita bisa juga buat ini ketika CB UOM. Nah, ini sebagai pilihan ya nanti ya. TXT UOM karena posisinya ada di C, kita buat C.
2 C2. Nah, dalam form kita mau dia ini tidak akan muncul ketika ini ada isinya, maka kita bisa bikin form SKU ini, master form SKU ini menjadi seperti ini. If cbuom, ya, jadi cbuom ini kalau diisi value tidak sama, titik, ini artinya kosong ya. Jadi kalau dia tidak berisi, dia ada isinya atau tidak kosong, then maka txt uom visibility, visible, ini visible atau hide ya, mungkin kita hide atau locket lah ya, kita kunci seperti ini. And else txt uom visible. Berikan akhir and if, kurang lebih seperti itu. Seperti ini ya. Nah, ini kita copy ke dalam value ini. Oke. Iya, Jo. Kenapa, Nak? Enggak ngomong sama siapa-siapa, Nak. Papa lagi bikin video. Oke, kurang lebih seperti ini. Apa sih yang dilakukan dengan seperti ini? Seperti ini ceritanya. Kita bikin stiker. Misalnya stiker 4 kali 2 cm biru, contoh, ini contoh ya. Lalu kita blank. Wah, ini kayaknya ada yang salah kita nih. Hide mungkin ya, hide selection. Oke, kita ulangi. Apa sih, Nak? Nggak apa-apa ya. Papa lagi bikin sesuatu ini. Bikin apa? Bikin apa maunya nih? Oke, stiker. Stiker Papa. Iya, centimeter blue. Nah, kita pilih. Masih tidak bisa. Mungkin visibility-nya kita kosongkan dulu ya. Kita kosongkan dulu. Txt uom Bener. visible false. True. Ini seharusnya sih benar ya. Ya, oke. Kita tes lagi.
Kita langsung ke sini dulu. Seperti itu kurang lebih. Oke, misalnya ini tadi apa, stiker ya. Kita pilih stiker 4x2 cm. Lalu tadi blue ya. Oke, misalnya kita mau nggak ada pilihan di sini, kita bisa langsung isi di sini. Lihat seperti ini, kita bisa isi, dia akan isi ke sana. Tapi kalau ada pilihannya di sini, kita bisa pilih di sini. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, lalu nanti kita update. Nah, update ini kita akan lakukan bahasa perintahnya sederhana aja, nggak rumit. Yaitu seperti ini. Kita bikin dulu di sini, nanti akan di copy ke bawah. Oke. Oke. Saya sedang mikir logiknya. Oke, seperti ini. CMD klik ini kan kita bikin bahasanya seed TB master TB SKU, maaf, range ini nih, range-nya A2 sampai C2. A2 hingga C2 kita copy. Oke. Nah, copy-nya kemana? Ke master SKU. Di sini kita harapannya di sini, nanti kalau ini ada isi pindahnya ke sini, harapannya gitu ya. Maka kita akan copy ke sheet sheet master SKU range kita bikin dim dulu ini. Kita harus deklarasikan dulu dim last point, last cell mungkin ya, last row as integer, last rows same sheet apa Jo? Anak papa kok gelayotan sih. Sabun. Master SKU di rank di 1 and Excel down row. Nah, ini maksudnya gini, dia akan ngelihat nilai row yang ada di terakhir ini. Nah, seperti ini. Maka nilai row terakhir adalah 2. Kalau kita isi seperti ini, nilai row terakhirnya adalah 3, kurang lebih seperti itu. Oke. Nanti ini akan kita jadikan patokan pengisian. Nah, di sini kita bikin D N. Nah, D berapa yang D row last row-nya? Last row. Paste spesial XL values paste
Baxter Excel Files. Excel pasta valus. Aduh. Kebalik-balik Excel paste valus. Jadi dia akan mengcopy berupa value-nya saja. Nanti dia setelah selesai itu kita berharap si nilai ini akan kita kopikan ke nilai yang sama. Kita copy dulu. B2 sampai C1 copy. Maaf, lambung kambuh nih. Kita akan kopikan. Nah, di sini kita pingin nilai terakhir dari nilai B ya. Kita juga pingin melihat nilai terakhir dari nilai B. Maka kita harus bikin dim lagi di sini. As integer. Mungkin kita bisa ngikutin nilai D ya. Nilai D. Seperti apa ya? Bentar. Range-nya sepertinya kita lebih baik amannya sih kita last row 2 mungkin ya. As integer juga karena kita nggak tahu nanti jumlahnya data kita berapa. Kita bikin last row 2 sama dengan kita ambilnya B. Oke. Di sini kita bikin B. Ini plus 1 ya, karena last row-nya tadi kan kalau di sini jadi 2 plus 1. Sini juga sama plus 1. Ini plus 1. BN1 last row 2 paste spesial XL paste formulas. Kenapa formula? Karena ini berupa formula. Jadi jangan dirubah. Kalau formula ya formula, kalau value. Tapi nanti kan kita mau dia angkanya nggak berubah lagi. Nah ini di sini kita harus paste lagi berupa value. Contohnya seperti ini. Range plus row min 1 n. Itu mama itu main
cacing terus sekarang belas jadi besar. Jadi besar? Cacingnya. Oh. Jadi Suruh minum obat cacing lah. Suruh minum obat cacing biar cacingnya nggak besar. Nanti jajannya cacingan. itu main game. Oh, main game. Game doang terus dianya Oke. plastik. Kopi. Nah, Yang lainnya besar-besar juga. Yang satunya itu kecil-kecil. Kalau yang nggak ada dia tiba ada. paste. Valus. Win one. Pastenya ampun. Spesial. XL. Paste. Valus. Jadi setelah kita jadi tindakannya seperti ini. Kita copy ke sini. Setelah dapat nilainya baru kita value. Kurang lebih seperti itu. Kita contohin dulu ya. Secara manualnya seperti ini. Ini kita copy. Kalau kurang paham dengan bahasanya itu ke sini atau ke terakhir di sini. Lalu yang ini kita copy ke sini berupa formula. Kebalik kita, nggak kebaca jadinya. Kainnya, aduh. Benerin dulu ya. CMDK-nya ini kan adanya di sini ya. Jadi ini harusnya C2. Yang di sini mana. Ini seharusnya B2. Lalu yang di sini ke bawah B2. Text description ini A2. Texiworm ini adalah B2. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya ini ke sini, ini ke sini. Gini ya. Ya ampun. Ini ke sini. Ini jadi picis. Gitu loh. Nah, ini kan kita masukkan seperti ini. Lalu dia akan ke sini. Oke. Copy ke modul master. Lalu kenapa dia tidak bisa? Oke. Karena ini rumus dia tidak mau ya. Dia akan baca si number ini. Oke. Kalau gitu di TB di sini kita akan tambahkan alat bantu ya. Alat bantunya itu tambahin sebagai running number. Oke.
running number. Kita bikin kayak film itu. film apa? Film yang cacing nyam-nyam itu. Ayo apa itu? Kentut. Kok gitu? Iyalah. Ya iyalah. Tuh. Papa kerja dulu. Vipi, ST di sini. Ini masih gangguan. Kita tidak boleh menggunakan ini ternyata. Kita akan gunakan C1. Nanti itu tidak boleh. Ini kita bikin seperti inilah ya. VLOOKUP modul TSK. Ini modulnya di mana tadi? Nah, di sini. Not. Nah, gitu. Jadi kacau balau. Di sini PR-nya, kontifnya mungkin jangan BB, tapi dari B1 apa nih, kainnya seperti itu. Memang paling sulit bikin running ya. Running number ini enggak mudah ternyata. Kita buat ke TBSKU. Nah, ini mungkin ambilnya 3 KL 3. Masih juga nggak bisa ya. Kita hapus dulu. Ini larinya kemana aja nih? Kontif yang ada di sini kan? Kok SKU kainnya pantesan dia nabrak kesini harusnya. Sini fill up ini
koma di SKU kita ambil dia urutan keberapa, 3 misalnya. Oke, nah ini dapat nih. Ini ditambahkan dengan nilai yang ada di sini disambung. Nah, dapat ya. Kalau gitu di modulnya kita terpaksa yang belas ini tidak sampai C1, kurang lebih seperti itu. Hanya B1 saja yang kita copy sebagai kain, B1 nya sebagai kain, kelas row 2, lalu ini kita nggak perlu. Nah, yang ini yang kita copy adalah si nilai C1. Di seperti ini. Di D paste value. Karena kita cuma mau copy value-nya saja sebagai last number, last row, dan ini kita bikinnya C. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kan mau ngecek, dia otomatis ngeceknya kita mau dia ngecek ke database. Maka sheet master SKU range select. Nanti seperti ini. Kita coba. Semoga tidak ada salah-salah lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Oh ya, ini tadi belum kita sambungin ya. Assign to makronya, edit. Ini adalah kita manggil si user form ini, UF SKU. So oke, seperti itu. Nah, nanti kita seperti ini kurang lebih. Assign makro format SKU. Ini ada klikan sekarang. Nah, kita akan muncul seperti find kan ini. Tombol bantunya nggak akan kelihatan. Oke, master SKU ini juga nggak akan kelihatan. Cuma nanti di akhirnya baru kelihatan. Misalnya seperti ini. Kita pilih vacuum pack. Sebelumnya kita hapus dulu data tadi untuk membuktikan kebenarannya. Kita hapus dulu. Kita akan buat modul dari master SKU, lalu kainnya kita pilih stiker, lalu stiker 4x2 cm blue karena dia warnanya blue misalnya. Lalu di sini misalnya bentuknya satunya peaches, maka kita update. Nah, datanya dia akan menjadi seperti ini. Oke. Dia masuk ke SKU ke nomor 2. Iya nak. Bapak bikin apa? Bikin Stiker. Enggak sih. Bikin aplikasi buat Jojo nanti. Apa? Tunggu ya nak. Wah, ini kok 02 ya? Mungkin kita ada yang terbalik ya. Kita akan ulang di sini. Mana. Oke. User formnya di update ini sepertinya ada yang salah. Kita terbalik, seharusnya dia di copy dulu baru akan baca ya.
Yang mana tadi ya? Oh ini. Jadi yang formula ini kita copy di terakhiran. Seperti itu. Lalu aduh anak papa, ini kita hapus. Kurang lebih gitu. Nanti dia akan munculnya harusnya 01 dulu, karena itu barangnya yang pertama. Stiker 4x2 cm blue, SKU-nya picis. Kita update. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalnya kita mau dia nggak ada ya jenisnya, misalnya kita bilang karton gitu. Karton box. Jojo nggak loncat-loncat, nah udah malam. Anak papa. Kenapa naik di motor? Sampai mau nunggu sini. Nunggu di situ. Udah habis nih papa, ntar lagi kelar. Misalnya Bentar lagi udah mau selesai. kerupuk udang 100 gram. Isinya misalnya 12 kantong. Kurang lebih gitu ya. Mungkin ya. Lalu yuomnya dia satuannya apa? Oh, saya nggak tahu satuannya. Misalnya kita bikin satuannya kilo lah. Nggak ada kebetulan kilo ya. Oke, maka kita update, dia akan seperti ini. CT2 CT1. Oke, kalau kita bikin stiker lagi misalnya, dia akan running time-nya seperti ini juga. Stiker satunya misalnya kilo, ini misal aja nih, misal ini kita bikin stiker K2 iya misalnya aja, maka kita akan bikin dia akan seperti ini. Dia akan baca stikernya sebagai SKU kedua. Kurang lebih begitu. Nextnya kita akan lanjut ke tombol editnya SKU. Itu pun kalau seharusnya sih SKU tidak bisa diedit ya, karena SKU itu kalau kita edit akan ganggu secara telusurnya. Tapi boleh diedit mungkin suatu ketika dia belum ada transaksi dan lain-lainnya. Nanti kita bikin logikanya dalam proses pembuatannya. Oke, selamat malam, terima kasih. Saya akan bikin video kurang lebih 2 hari lagi. Semoga ini cukup membantu sementara ini. Oke, saya save. Tuhan memberkati. Sukses selalu.